إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح مشايخه القدرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق، وإلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، وإلى أرواح مشايخنا ومشايخهم وعلمائنا وعباد الله الصالحين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. خصوصا إلى روح القطب الرباني والهيكل الصمداني والغوث النوراني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ومشايخه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى روح سيدنا الشيخ جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي، وإلى روح صاحب هذه الوظيفة العلية والمآثر السنية سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي وسيدنا الشيخ أحمد أسراري الإسحاقي، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات، وإلى صاحب هذه الحاجة وأهل بيته وأعوانه أجمعين وأصولهم وفروعهم علانية الصدق والقبول بحصول الآمال والمأمول بجاه وشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وببركة الجيلاني والبرزنجي والإسحاقي. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كرامته أنه جاءه رجل من أصفهان له مولاد مصر وقضية المعزمين، فقال شيخ هذا مريض من وادي سرادب واسمه خانس، فإذا سرعت فقل في أذنها يا خانس عبد القادر رضي الله عن الفاتحة. المقيم ببغداد يقول لك لا تعد تهلك، فذهب رجل غاب 20 سنة ثم قدم وسئل أخبر أنه فعل ما قال الشيخ رضي الله عنه ولم يعد سرعه إليها إلى الآن. وقال بعض رؤساء التعزيف مكثت ببغداد 40 سنة في حياة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. الفاتحة. ولا يقع فيها سرع لا أحد فلما مات وقع سرع. ومن كرامته أيضا أن 300 شيخ جيلان أتوا إلى زيارته قدس الله سره، فلما دخلوا عليه رأوا الإبريق موجها إلى غير جهة القبلة والخادم واقف بين يديه، فنظر بعضهم إلى بعض كالممكن وقيام الخادم بين يديه، فوضع الشيخ كتابا بيده ونظر إليهم نظرة وإلى الخادم أخرى فوقع ميتا، ونظر إلى الإبريق نظرة أخرى فدار طاف الإبريق وحده إلى القبلة. ومن كرامة أن أبا المظفر حسن بن التميم البغدادي التاجر جاء إلى شيخ حماد بن مسلم دروة الدباس رحمه الله تعالى في سنة 21 و500
اللهم انشر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديك. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min karomatihi lan iku setengah saking pira-pira karomai Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, annahu utawi sak temene kelakuan iku jaa teka hu ing Kanjeng Syekh sapa rajulun wong lanang min Asfihana saking tanah Asfihana, lahu kang iku tetep keduwe rajulun maulatun utawi budak wadon kang wis den merdekake, tusra'u kang sering klenger sapa maulahu, wa qad ayat lan teman-teman mayahake sapa maulahu, al muazzimina ing pira-pira dukun tukang gawe jimat. Salah satu karomah Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ketika beliau didatangi laki-laki dari tanah Asfihan. Salah satu laki-laki datang kepada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Pertama silaturahim, kedua laki-laki tersebut mengobatkan seorang budak perempuan yang sudah dimerdekakan. Perempuan ini sering kesurupan, sering pingsan. Di mana kesurupan di daerah Asfihan ini tidak ada yang bisa mengobati. Sampai dukun-dukun tukang membuat jimat ini segala sesuatu dikeluarkan caranya, tapi tidak ada yang bisa mengobati. Fakola mongko nuli ngendikan sinten Asy-Syaikh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, hadza ing ngendikan hadza utawi iki jin kang manjing. Jin yang ada di dalam tubuh wanita tersebut iku maridun, jin yang nakal. Jadi jin itu kan ada dua. Pada dasarnya jin itu sama seperti manusia, punya kewajiban sama seperti manusia. Artinya menghambakan diri kepada Allah. Hanya saja jin itu ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang baik, ada yang nakal. Sama seperti manusia. Kalau jin itu sering mengganggu manusia, sebaliknya manusia juga ada yang jahil, sering ganggu jin. Sekarang banyak YouTuber itu nguber-nguber jin, kuntilanak, genderuwo, semuanya itu diuber-uber. Jadi pada dasarnya itu adalah jin yang nakal. Sekarang kebalikan, banyak manusia yang nakal, sama seperti jin. Ternyata laki-laki setelah diberi laporan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menyampaikan bahwasanya wanita budak yang telah engkau merdekakan ini sering mengalami kerasukan, sering mengalami pingsan. Itu karena dimasuki oleh jin. Jinnya itu memang betul-betul nakal, jin ampuh nakal. Manusia bisa melihat jin berarti kan ada kelebihan. Manusia ampuh kan gitu ya, punya kelebihan. Sebaliknya jin bisa mengganggu manusia, jinnya ini juga ampuh. Sama seperti manusia. Min wadi Sarondiba, jinnya itu saking jurang aran Sarondib. Wasmuhu utawi arane hadza khonisun iku khonis. Faidha suriat mongko ing dalem nalikane klenger sapa maulahu, fakul mongko ngucapo sira ya rajul, fi udhuniha ing dalem kupinge maulatun, ya khonis Abdul Qadir al-Mukim bi Baghdad yaqulu laka la ta'ud tahlik. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya engkau punya budak wanita yang telah engkau merdekakan sering pingsan karena sering kemasukan jin. Itu yang memasuki adalah jin yang nakal. Jin itu berasal dari jurang Sarondib. Wa fi makna ukhra, dimaknani yang lain itu bukan jurang tetapi gua Sarondib. Nah, sering klenger, sering pingsan. Nanti suatu saat kalau dia kambuh kesurupannya, dia pingsan lagi, maka telinganya engkau punya budak wanita yang telah engkau merdekakan yang kesurupan ini dibisiki dengan mengutamakan apa? Ya khonis. Karena setan, jin yang masuk di dalam tubuhnya maula ini adalah jin nakal yang namanya khonis. Wahai khonis, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani yang tinggal di Baghdad pernah mengatakan bahwasanya engkau jangan sesekali lagi kembali ke dalam tubuhnya wanita ini. Kapan engkau kembali maka engkau akan binasa. Sekali lagi. Jadi kalau ada orang yang kesurupan tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani,
Katakan kepada jin tersebut, jin, segera keluar kalau engkau tidak mau binasa. Kapan engkau balik lagi maka engkau akan binasa. Jadi tawasulnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Fadhahaba mongko budalan sapa ar-rajulu wong lanang, wa ghabalan ngilang sapa ar-rajul istrina ing dalem 20 apane sanatan taune. Seketika itu sudah mendapatkan nasihat, sudah mendapatkan obat dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Pokok nanti kita pulang kalau memang sampai kesurupan dia kambuh lagi, bisiki telinganya, Khonis, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani yang tinggal di Baghdad pernah mengatakan, jika engkau berani kembali lagi maka engkau akan binasa. Pulang. Setelah pulang dari situ selama 20 tahun laki-laki itu nggak pernah muncul kembali. Setelah 20 tahun barulah summa qadima nuli teka sapa rajul wa su'ila lan den takoni sapa rajul wa akhbaru lan ngabarake sapa rajul annahu ing satemene rajul fa'ala iku nglakoni sapa rajul ma ing dawuh ma ing saran ma ing nasihat ma ing tips kala kang wis ngendika sinten Asy-Syaikh Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an walam ya'ud lan ora pernah bali apa asyru klenger ilaiha maring maulah ilal anatu meka maring saiki. Ceritanya ketika sudah mendapatkan tips atau obat atau saran atau nasihat dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, laki-laki ini kemudian pulang. Setelah pulang itu nggak pernah kelihatan sama sekali selama 20 tahun. Setelah 20 tahun laki-laki ini muncul, kemudian ditanya, bagaimana kabarnya yang dulu sampean pernah datang ke Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani terkait pengobatan maula, yang sering kelenger, yang sering pingsan, yang sering kesurupan itu. Jawabannya apa? Sudah pernah saya bacakan persis seperti saran dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sampai sekarang tidak pernah yang namanya kemasukan atau kerasukan atau pingsan lagi. Betul-betul wasilah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa qala lan ngucap sapa ba'du ru'asa ta'zimi, sebagian pira-pira kepalane dukun sing duweni utawa dukun yang bikin ta'zim, dukun yang bikin azimat. Maka setu manggon sapa ingsun bi Baghdad ing dalem negara Baghdad, ing dalem kota Baghdad, arba'ina ing dalem 40 apane sanatan taune fi hayati syekhi ing dalem sugenge Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, wala yaqau lan ora pernah tumibu fiha ing dalem Baghdad sarpun apa klenger ala ahadin ing atase wong suwiji. Ini ceritanya para petinggi-petinggi dukun, para petinggi-petinggi orang yang membuat azimat, yang hidup di tanah Baghdad, yang hidup di kota Baghdad, itu pernah berkisah. Beliau itu pada mengatakan bahwasanya selama saya tinggal 40 tahun di kota Baghdad, dan beliau Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih hidup, nggak pernah ada orang yang pingsan atau nggak ada orang yang kesurupan, tuh nggak pernah ada sama sekali. Nggak pernah ada orang kesurupan sama sekali. Ya. Terus kemudian falama mata mongko ing dalam sumangsane sedo sinten Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani waqa'a mongko tumiba apa asyru pingsan, apa asyru klenger, apa asyru kesurupan. Jadi ketika Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, kami yang hidup di kota Baghdad selama 40 tahun, ini nggak pernah ada orang kesurupan, itu nggak pernah ada. Karena tiap ada orang kesurupan langsung ditawasuli Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi setannya takut, jinnya takut. Tapi semenjak beliau itu wafat, sudah tidak pernah ada lagi beliau. Akhirnya baru muncullah yang namanya kesurupan-kesurupan seperti sebelum-sebelumnya. Inilah salah satu karomah dari deretan karomah-karomah Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.